Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Ad di Dimne Channel. Ayo kita mulai lagi, kita lanjutkan persiapan lomba ya. Oke, mudah-mudahan kalian sukses di lombanya ya, dan dimudahkan dan dilancarkan ya. Yang paling penting tetap berlatih, berlatih dan berdoa ya. Atau berdoa, berlatih dan berlatih ya. Nah, suksesnya lomba Olimpiade maupun rock geometri itu harus berlatih ya dan berdoa. Amin ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Oke, langsung saja ya. Banyaknya persegi pada gambar berikut ini. Oke ya, sama seperti yang nomor 1 kemarin ya. Dan beberapa soal lainnya ya. Oke, langkah pertama diapakan? Kita setiap kotak atau setiap ini ya, setiap sisi ya, setiap sisi, setiap ya kotak boleh lah ya. Itu kita namakan ya dengan huruf ya. Oke, kita namakan dengan huruf. Oke, ini misalkan A ya, boleh ya. A, B, C, ini D, ini E, ini F ya. Ini G, H ya. I, ini J ya. J, K, L. Oke ya, dah. Nah, sekarang ditanya banyaknya persegi ya. Banyaknya persegi ya. Oke, sekarang satu huruf dulu ya. Oke, satu huruf. Nah, satu huruf ini ada berapa? Satu huruf ada berapa? Satu ya. Oke, maksudnya ada satu huruf itu ada banyak persegi. Berapa banyak persegi ya? Oke, berapa banyak persegi yang satu huruf ya? Coba ya, kita hitung. Oke, jangan salah lihat ya, ini persegi ya. Ditanya persegi. Nah, ditanya persegi ya. Bukan kotak ya. Kotak sih nggak persegi nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat yang persegi ya. Pertama, ini bukan ya. Bukan B ya. Mulai dari B, masuk ya. B, kemudian C enggak, persegi panjang ini ya. Kemudian D. Kemudian E masuk ya, persegi ya, ini ya. F juga persegi, F. Kemudian G ya, ini satu huruf dulu ya, satu huruf ya. G, kemudian H. H juga persegi, I juga ya persegi ya. I persegi, K sama L ya. K sama L. Oke, jadi ada berapa? Udah ya, nggak ada lagi ya. Ini J bukan ya, ini L ya. Oke, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu ada 9 ya. Oke, bukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, benar ya. Oke, ini ada 9. Oke, ini ada 9 buah persegi ya. Oke, sekarang yang dua huruf. Dua huruf ada nggak? Dua huruf. Ini ya, ada ya. Ini yang dua huruf ya. G sama J ya. Yang dua huruf juga ada ternyata. Yang dua huruf ya. Ada berapa? Yang dua huruf ini bukan ya. Ini bukan ya, persegi panjang ya, ada huruf. Oke, cuman ini ya, ada satu ya. Cuman GJ ya. GJ. Apa sih GJ? GJ. GJ. Berarti ada satu ya. Cuma ada satu buah ya. Oke, sekarang yang tiga huruf ada ya. Ini tiga huruf nih. Yang tiga huruf ada ya. Ini tiga huruf nih, persegi nih ya. Oke, tiga huruf nih, ini persegi. Ada lagi nggak tiga huruf? Ini ya. Ini juga persegi nih ya. Oke, persegi nih. Dua, ini juga dua ya kalau potongnya. Oke, yang tiga huruf ada berapa? Yang tiga huruf apa aja kita sebutkan ya. Pertama ADE, AD ya. AD ini adalah persegi. Kemudian BCF ya. BCF. Ada lagi nggak? Ini dua, ini empat ya. Nggak ada lagi ya. Berarti cuma dua ya. Oke, yang tiga huruf ada dua ya. Ada dua persegi. Oke, sekarang yang empat ya. Nah, ini empat ya. Nih, satu ya. Empat juga ada ya. Empat ada nih. Ini kan empat persegi nih ya. Oke, empat ada empat kotak ya. Oke, empat juga ada ya. Sini ya, lanjut ya. Empat huruf ada satu ya, yaitu apa? HIKL. HIKL ya. Oke ya. Ini satu huruf ya. Satu huruf, satu persegi ya. Oke, sudah? Ada lagi? 5 huruf ada nggak 5 huruf? 5 huruf. 5 huruf ini persegi panjang ya. Bukan ya, nggak ada 5. 6 huruf. 6 huruf. 6 huruf persegi panjang. 7. 7 huruf ada nggak 7 huruf? 7 huruf ya. Ada ya 7 huruf ya. Yang mana? Ini nih ya. Coba kalau ini kita hapus ya. Biar enggak ini ya. Oke, ini kita hapus nih. 7 ada ya.
Kelihatannya nggak ada ya. Banyak yang ini ya. Oke, 7 ada ya. Coba kita lihat 7 nih ya. 7 itu ada loh ini 7. 7 huruf ada. Nah, ini nih. Ini 1 2 3 ke sini ini 1 2 3 kan? Berarti persegi dong, ya enggak? Sama ukurannya kan. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, 7 huruf ada ternyata. Nah, ini sebelah salahnya ya. Nah, harus teliti betul ya berarti ya yang 7 huruf ternyata ada yaitu D E F apa? D E F G J H K. G J H K. Oh, ini ada berapa jadinya? Ada satu huruf ya. Ini ada satu huruf satu persegi. Sudah ya? Nah, terakhir adalah semua ya, kotaknya ya. Oke, terakhir adalah semuanya. Oke, semuanya ya ini ya. Nah, ini juga persegi nih, satu total ya, semua huruf ya. Oke, ada berapa huruf nih ya? Oke, semuanya ya. Jadi kalau kita gabung persegi ini 1 2 3 4 kan. Ini juga 1 2 3 4 ya sama ya. Jadi kalau semuanya di mana sini ya? Oke, semua huruf. Nah, semua huruf. Ada berapa? Langsung ya. Yaitu adalah semua huruf ya. A B C D E F G H I J K L ya. Ini ada satu ya. Ada satu pastinya, cuma satu ya pasti ya. Udah kita hitung jumlahnya berapa jadinya persegi yang ada di situ. Berarti adanya semuanya ada berapa jadinya ini ya. Oke, kita hitung ya. Ini 1 tambah 9, 10, 11 ya, tambah 2, 13, 13 tambah 1, 14, 15 ya. Jadi totalnya adalah kalau kita jumlahkan ada 15 ya. Ada 15 persegi. Nah, ya kita jumlahin semua ya. Oke, yang mana? Ini ya. Oke, jawabannya adalah 15 persegi. Oke, ya mudah ya dengan seperti ini ya. Oke, silakan dicoba kalau ada soal-soal seperti ini ya. Oke, atau soal-soal sejenis ya. Karena soalnya tidak mungkin juga sama ya, tapi analogi berpikirnya ya yang kita gunakan. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Nah, di sini ada soal ya. Sebuah balok panjang rusuknya berturut-turut adalah 3 cm ya. Kemudian 4 cm dan 12 cm. Tentukan diagonal ruang. Nah, ya diperkenalkan diagonal ruang ya. Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar persegi ya. Oke, kubus ya, balok ya. Oh, balok persegi panjang ya. Oke, oh balok. Oke, 3, 4 dan 3, 4, 12 ya. Kayak begini deh kira-kira ya. Balok ya. Oke, kita buat sama ya. Oke, udah gini ya. Oke, kita tinggal garis ya. Tinggal garis ini ke sini ya. Oke, bagus. Oke, kemudian garis juga ini. Nah, seharusnya putus-putus nih ya. Putus-putus deh. Oke, putus-putus ya ini ya. Nah ya. Nah, ini adalah panjangnya berapa katanya? Panjangnya ukurannya ini 3 cm, kemudian 4 cm dan 12 cm ya. Nah, sekarang Pitagoras nih ya. Kita buat diagonal ininya dulu ya. Diagonal apa namanya nih? Diagonal sisi dulu. Nah, diagonal sisi nih dari sini-sini ya. Kita buat diagonal sisinya. Nah, mencari diagonal sisi adalah tinggal di menggunakan Pitagoras ya. Penggunaan Pitagoras. Pak, kenapa diagonal itu pakai Pitagoras, Pak? Ini kan siku-siku di sini ya. Siku-sikunya ada di sini nih. Ini siku-siku nih ya. Melihat balokan ya. Nah, sekarang 3 4 berapa nih X-nya ya? Kita cari X-nya ya, gampang nih ya, Pitagoras ya. Gimana Pitagoras mencari X-nya? Sini dulu ya, kita cari X-nya. Mencari X adalah sama dengan akar menggunakan Pitagoras. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Berapa akar? Jadi berapa? 9 ditambah 16 ya. Sama dengan akar 16, 9 tambah 16, 25 ya. Akar 25 itu 5. Oke. Pak, boleh nggak pakai triple Pitagoras? 3, 4, pasti 5. Oke, boleh ya. Sama ya, dapatnya ya 5, 5 juga ya. Oke, berarti ini X-nya berarti 5 ya. Panjangnya 5 ya. Nah, sekarang ini 5, ini 12 nih. Nah, sekarang diagonal ruang. Mana diagonal ruang? 12 di sini deh biar kelihatan ya. 12-nya di sini sama kan tingginya kan? Oke, diagonal ruang tuh ini. Diagonal ruang itu yang ini nih ya. Ini nama diagonal ruang. Nah, ini nih. Nah, ini namanya diagonal ruang ya. Oke, paham ya? Di dalam ruangan, masuk dalam ruang. Kalau ini kan di sisi ya, makanya diagonal sisi kalau ini ya.
yang X ini ya. Nah, sekarang kalau ini namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang pada balok ya, diagonal ruang. Nah, berapa nih diagonal ruangnya nih gitu kan? Berapa ya? Nah, berarti sama kayak tadi guna Pitagoras ya. Boleh ya, diagonal ruang sama dengan apa rumusnya? Pitagoras saja ya, sama ya. Maka diagonal ruang ya, yang kita cari ya, diagonal ruang nih ya. Oke, di sini deh. Diagonal ruang sama dengan akar berapa? Ini ya, 5 sama ini ya, Pitagoras siku-siku di sini, siku-sikunya ya. Nah, berarti menggunakan angka 5 dan angka 12 ya. Oke, berarti berapa? Boleh 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Oke, berarti sama dengan berapa? 5 kuadrat 25. Kalau 12 kuadrat berapa? 144 ya. Berarti sama dengan kita tambahkan jadi akar dari 169. Akar 169 berapa? 13 ya. 13 cm. Oke. Pak, boleh nggak menggunakan triple Pitagoras kayak 345? Boleh sih ya. Berarti kalau triple Pitagoras itu berapa? Kalau 5, 12, pasti ininya 13 ya. Oke, jadi kalau 5 dikuadratkan ditambah dengan 12 kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat. Pasti ya. Ini 25 ditambah 144 sama dengan 169 kan? Betul ya? Oke, ini triple Pitagorasnya ya. Banyak ya triple Pitagorasnya ya. Coba lihat lagi tentang triple Pitagoras di YouTube itu sebelum 4 ya, video-video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti jawabannya 13 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8 ya. Nah, di sini ada soal, perhatikan gambar berikut ya. Panjang CD adalah, nah ini ya. Ditanya panjang CD ini ya. Gimana kalau CD Pak ganti X saja ya. Berapa panjang X ya. Coba kalian coba dulu ya dengan mempause video ini ya. Kamu coba dulu utak-atik ya sebagai wadah untuk latihan kalian ya, persiapan lomba. Kemudian nanti cocokkan jawaban dengan pembahasan part ya. Oke gitu ya. Oke. Sudah? Oke, kita bahas ya. Nah, berapa X-nya? Ini pernah dibahas juga ya di ini materi kesebangunan ya. Kita gunakan yang paling cepat adalah menggunakan rumus air mancur ya. Gunakan rumus air mancur. Rumus air mancur. Ada rumus air mancur ya. Keren ini rumusnya cepat jadi. Rumus air mancur. Nah, apa sih rumus air mancur, Pak? Nah, rumus air mancur itu ini ya. Nah, gunakan seperti ini. Cirinya adalah ada ini ya. Nah, ada siku-siku 2 di sini ya. Nah, cirinya gunakan air mancur seperti ini ya. Jadi kalau mencari X ini ada BA ya. Jadi BA itu anggap aja ini adalah selang ya, selang dengan dialiri oleh air yang sangat deras ya, mengalir ke sana ya. Mengalir nih air nih, diisi air ya. Pernah lihat pemadam kebakaran ya? Itu kekuatan airnya kencang ya. Apa namanya itu air. Nah, itu kencang banget ya, untuk demonstrasi juga itu ya digunakan ya. Oke, nah airnya muncrat nanti. Muncratnya ke sini. Nah, ini filosofi rumus air mancur ya. Nah, nanti muncratnya kemana? Muncratnya ke sini nih ya. Dari keluar air dari sini kan, dari A ini kemudian ke D. Nah, muncratnya ada yang ke D, kemudian ada juga yang muncrat ke C. Nah, gitu ya. Nah, gunakan ya. Apa artinya dari sini? Nah, ini kita gunakan rumus ini jadi rumus ya, sebuah rumus ya. Rumusnya jadi apa, Pak? Jadi kalau misalkan AB itu sama dengan ya BA atau bolehlah AB atau BA ya, boleh. AB atau BA itu sama nilainya ya, atau BA boleh. Sesuai dengan air ya boleh lah. BA itu sama dengan akar ya, akar dari apa? A ke D. Nah, berarti AD ini nggak dikuadratin ya. AD dikali dengan apa? A ke C, berarti AD kali AC. Nah, ini rumusnya. Nah, BA sama dengan AD kali AC. Nah, coba lihat lagi video-video yang lain Pak ya, video-video sebelumnya ya. Pak kalau tanya BD Pak, udah kalau BD berarti muncrat airnya kemana? Dari ke DC ke DA gitu ya. Berarti mencari BD, kalau mencari BD itu sama dengan akar berarti BD, air keluar dari D ya. D ke C berarti DC dikali dengan D keluar air dari D. D kemuncrat ke A berarti DA. Nah, gitu ya. Nah, bisa gunakan ya rumus air mancur yang lain ya. Sama. Jadi ada 3 rumus air mancur.
Pak, kalau BC, Pak, kalau BC, nah, air ngalir ke sini dengan kencang ya, dengan kencang BC. Berarti kalau BC, kalau seandainya ditanya BC itu sama dengan akar dulu ya, selalu ya. Tapi nggak dikuadratin, bukan Pitagoras ini ya. BC, maka air muncrat dari C keluar. C ke D dulu dong, CD ya. Jadi ke CD, kemudian dikali dengan air muncrat lagi kan? Dari C ke A, CA ya. Oke, kok mirip-mirip ini ya? Ya, hampir mirip ya. Semuanya mirip sebenarnya. Tinggal gambar aja muncratnya kemana ya, maka air mancur ya. Oke, sekarang kembali ke sini ya. BA ya, ditanya X ya. Oke, BA-nya berapa BA-nya? BA-nya udah ketahuan ya. BA-nya katanya angkanya berapa? Angkanya 6 ya. BA-nya 6, kemudian akar dari AD-nya berapa? AD. A ke D 4. Kemudian AC. AC itu berapa? Dari sini ke sini 4. Ini sini X. Berarti kalau AC berapa? Dari sini ke 4, ini X. Tinggal tambah ya. Berarti A, kalau A ke C berarti kalau A ke C itu berarti artinya 4 ditambah X berarti. Gitu ya. Ini 4 ke sini kan? 4. Ini X. Berarti kalau dari A ke C ini semua panjang ditambahkan aja. 4 tambah X ya. Oke, berarti dikali 4 tambah X ya. Oke, kita garis dulu ya. Oke, kita garis supaya ada lanjut ini ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti berapa jadinya? Akarnya kita pindahkan aja ya. Akar pindah ke sana jadi apa? Jadi kuadrat ya. Akar kalau pindah jadi kuadrat. Oke, berarti 6 kuadrat sama dengan ini 4. Ini pelangi ya. Oke, 4 pelan-pelan deh. 4 dalam kurung 4 tambah X gitu ya. 6 kuadrat berapa? 36. 36 sama dengan kita pelangikan ya. 4 kali 4, 16 ya. 4 kali X, 4X ya. Jadinya berapa? Jadi 16 ya, 4 kali 4 kemudian ditambah 4X. Kita pindahkan 16-nya pindah ke sana ya. Pindah ke sana ya. Oke, pindah ke sana 16-nya ya. Oke, berarti jadi berapa? Berarti 36 kurangi 16. 36 kurangi 16 sama dengan 4X ya. Berarti 20 nih ya. 20 sama dengan 4X. Jadi X-nya berapa? Berarti 20 bagi 4 dong ya. Berarti X-nya 5 dong. Nah, berarti X-nya adalah 5. Kok gambarnya pendek Pak 5 ya? Untuk pengeco ya. Kalau ini panjangnya nanti kamu ukur-ukur ya. Gitu sengaja. Oke, jadi panjangnya adalah X-nya 5. Ada yang jawabnya 7, ini ya, 3 ya. Karena lebih pendek daripada 4 ini ya. Oke, enggak ya. Enggak selalu begitu ya. Karena gambar itu pengeco ya. Enggak pas ya dengan, harusnya pas sebenarnya. Tapi takutnya ada siswa yang cerdas ya, jadi kemudian mengganti. Wah, ini lebih pendek nih daripada 4 nih, udah 3 aja gitu ya. Nebaknya. Oke ya. Sip. Oke. Sama jawabannya ya dengan kalian ya. Pastinya ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Makin seru nih ya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar seperti ini ya. Garis AD sejajar garis BC. Ini pernah dibahas kayaknya. Oke, garis AC sejajar dengan garis apa? AD mana AD? Ini ya, AD ya, sejajar ya. Sejajar. Oke, kita garis ya. Sejajar ya. Ada maksudnya ya, sejajar ini ya. Ada sifat yang lain ya jadinya ya. Oke, garis BC. Jika sudut ACB mana? ACB. Sudut ACB-nya ACB. Berarti sudut C ini ya. Nah, ya. ACB berarti artinya sudut C-nya ya. Sudut C ini ya. Berarti 40 nih ya. Oke, sudut ACB 40 derajat. Oke. Nah, sini ya. Kemudian sudut ABD mana? ABD ini ya. Berarti B-nya ya. Tapi ke sini ABD. Nah, berarti nggak penuh ya sini ya. Ini 70 derajat. Nah, 70 derajat nih ya. Dah. Dan sudut A. Nah, mana sudut A? Sudut A 100. Nah, berarti sudut A semua ya. Ini 100 derajat nih. Ini pernah kayaknya dibahas ya. Enggak apa ya, sambil diulang ya. Tentukan sudut AEB mana? AEB. AEB yang ini ya. Nah, ditanya sudut yang ini. Oke, berapa gitu ya? Dah. Sudut ini atau ditandain agak beda dikit merah ya. Nah, apakah sudut ini AEB ya? Dah. Nah, di sini ada sifat sejajar. Ini penting sejajar ini ya. Ya, kita bahas dulu ya. Nah, sekarang cari dulu ya, ini berapa derajat nih? 100 derajat, 70 derajat. Perhatikan sekarang segitiga apa namanya? Segitiga apa nih? ABD ya, segitiga ABD ya. Segitiga ABD. Segitiga ABD itu sudah ada 2 angka nih yang sudutnya ya. Berarti sudutnya ketahuan dong. Berapa sudut ininya ya? Ketahuan ya.
100 tambah 70 berapa? 170. Sementara segitiga itu 180 ya, berarti ketahuan ya. Oke, berarti sudut D-nya ya ketahuan ya. Sudut sudut D ya, atau sudut apa? Sudut D aja deh nggak apa ya. Sudut D itu adalah 180 dikurangi ini ya. Nah, sudut A sama B ya, yang ini ya, 100 ditambah 70. Oke, 100 ditambah 70 derajat ya. Berarti 180 kurangi 170. Oke, berarti 10 derajat dong. Oke ya. Nah, ini ada 10 derajat nih berarti ini ya. Ini 10 derajat. Nah, 10 derajat ya. Nah, sekarang katanya ini sejajar nih. Nah, ini sejajar nih. Garis AD ya. Garis AD itu sejajar. Oke, garis AD ini garis AD ya, sejajar dengan garis BC. Nah, artinya berarti kalau ini 10 derajat, berarti ini juga 10 derajat. Artinya sama. Nah, sudut saling berseberangan ya, berarti ini juga 10 derajat ya. Nah, ini penting nih ya. Jadi kalau 10, 10. Kalau ini 20 Pak, ya 20 derajat ya. Oke ya, ini dapat ya 10 derajat. Nah, ini 10 derajat, ini 40 derajat nih. Segitiga itu berapa? 180. Berarti ini tahu dong, ketahuan dong ini ya, sudut ini ya. Oke, sudut ketahuan ya. Oke, berapa nih? Berarti sudut E ya, atau BEC deh ya. Sekarang kita bahas sudut BEC ya. Sudut BEC ya. Sudut BEC ya. Nah, segitiga apa nih? Segitiga BCE ya. Oke. Nah, itu adalah apa? 180 derajat dikurangi ini ya, 10 dengan 40 ya. Dikurangi 10 derajat ditambah 40 derajat. Oke, plusnya. Derajat nih ya, derajat kecil aja deh. Udah ya. Berarti 180 dikurangi berapa? 50 ya. Berapa jadinya sudut BEC-nya? 130 ya. Nah, kalau ini 130 ya. Berapa? 130 berarti dapat ya. BEC-nya ya. Berarti kalau ini 130 kelihatan nggak nih? Oke, sini deh ya. Nah, ini di sini kalau ini 130 berarti sudut berpelurus dong. Ya, ini ya. Sudut berpelurus nih, sudut berpelurus. Nah, sudut saling berpelurus berapa jadinya? Sudut saling berpelurus ya. 180 ya. Kalau yang 130 ini pasti 180 kurangi 130 ya, sudut berpelurus. Sudut berpelurus ya. Nah, artinya sudut apa? Sudut apa? Sudut ini ya. Nah, sudut AEB. Nah, sudut AEB ditambah sudut BEC ya. Itu sama dengan 180 derajat berpelurus ya. Berpelurus, saling berpelurus ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya sudut AEB-nya masih belum tahu ya. Kita pindahkan ya, ini ketahuan. Sudut AEB-nya tadi berapa? Belum ditanya ya. Ditambah 100 berapa? 130 ya. BEC-nya ya. Oke, BEC mana? Oh iya, 130. Ditambah 130 sama dengan 180. Oke, berarti sudut AEB-nya sama dengan 180 dikurangi 130. Berarti berapa? 20 kurangi 130, 50 ya. Berarti 50 derajat. Nah, berarti 50 derajat. Mudah ya sebenarnya ya akhirnya ya. Cuman intinya di sini tadi sejajar tadi ya, 10 derajat 10 derajat. Akhirnya kemudian ketahuan semua ya. Oke, jawaban jadi yang kayak ini ya. Oke, sama ya. Sip, bagus, good ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada soal berikutnya ya. Perhatikan gambar nih ya. Apa nih gambar apa nih? Kayak ini ya. Jejak gitu ya. Diketahui AB itu sama dengan BC sama dengan CD. Coba kita buat dulu ininya ya. Sama nih AB katanya sama ya. AB ini sama nih. AB ya. AB sama dengan BC mana BC? Oh, BC ini ya. BC sama dengan CD sama ya ukurannya ya. Nah, ini 18 semua nih ya. 18 juga ini 18 ya. Panjang BF ditanya panjang mana BF. BF ini, nah ini sekarang ditanya panjang BF ini ya. Ditanya panjang ini dari sini cuman ke sini ya. Nah, ini pernah lurus Pak ya. Dah. Dibuat ya. Dah panjang BF ditanya ya. Oke, panjang BF itu kita garis. Kita ambil deh. Nah, kita ditanya kasih dah ya. Dari sini ke sini ya. Nah, sampai sini ya.
Nah, itu berapa kata ukurannya ya? Berapa ukurannya? Nah, tanya-tanya ya. Berapa ukurannya? Nah, berapa ukurannya ya? Dari situ ke situ ya. Oke, dari sini, dari B ya sini ya, sampai sini ya. Sampai F. Nah, ya ditanya ya. Oke, atau ini aja ya. Ini aja deh. Berapa ukuran dari sini ke sini? Nah, ini aja. Nah, ini ya. Oke, berapa ya hijau ini ya? Oke, berapa ukurannya ya? Kalau sampai C sih ketahuan ya. Kalau sampai C kan 18 ya. Tapi ini sampai BF ya. Berapa panjangnya? Dah. Nah, cara mudahnya adalah kita gunakan namanya garis siluman. Wah, apa itu Pak garis siluman ya? Oke, garis siluman itu untuk memudahkan mengerjakan ya. Dalam matematika dikenal ya. Garis siluman. Nah, garis siluman itu ini. Kita putus-putus deh ya. Garis silumannya kita putus-putus. Kita buat garis siluman. Nah, gini ya. Kita buat garis siluman. Seru nih. Ini juga kita buat garis siluman ya. Nah, ya gitu ya. Sini ya. Kita titikin deh. Di sini dibuat apa? Huruf apa nih? A, B, C, D, E, F, G deh ya. Huruf G ya. Ini huruf G. Nah, di sini huruf G ya. Nah, gitu ya. Huruf G ya. Bukan 6 ya. G. Jelek banget G-nya ya. Kayak 6 ya. Oke, huruf G. Nah, huruf G gimana? Huruf G. Nah, gini deh ya. Huruf G ya. Dah, huruf G. Nah, sekarang kalau ini 18. Ini pasti 18 ya. Karena kan biar sama ya. Ukuran ini kan sejajar ya. Oke, kita buat ininya, berarti ini juga ukurannya 18, pastinya ya. 18, ini juga sama ya. 18 ya, kita buat ininya deh, strip duanya ya. Berarti kita ada segitiga nih, ada segitiga kecil nih, coba perhatikan ya. Ada segitiga yang ini. Oke, kita tinggal membandingkan aja ya. Segitiga ini nih, segitiga ini. Oke, nah ya gitu ya. Kita buat juga ininya deh. Nah, gitu ya. Ada segitiga yang besar. Segitiga besar itu ini. Nah, ada segitiga kecil, ada segitiga besar ya. Oke, ketemu juga ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, nah, gitu ya. Tapi prosesnya ngerti ya. Nanti di rewind lagi. Nah, segitiga besar ya. Nah, sekarang dibandingkan. Udah tinggal dibandingkan nih ya. Oke, seru ya kalau belajar ini ya. Tematika ya. Dengan banding-bandingkan dapat ya. Oke, berarti ada segitiga kecil ya. Ukurannya berapa? Segitiga kecil. Kita buat segitiga ya. Kita pisah ya segitiganya ya. Pertama segitiga apa tuh tadi tuh? Segitiga A, ini A ya. A, ini B, ini F ya. Nah, sampai sini doang kan segitiga kecil ya ini ya. Nah, kasih oke, yang segitiga besar mana segitiga besar? Kita buat segitiga besar lagi ya. Kalau segitiga besar dari ujung ke ujung. Nah, segitiga besar kita buat. Nah, gitu ya. Oh, ini panjangan nih. Lurus ya. Dah. Kita buat lurus mana? Sini deh, kita buat lurus deh. Oke ya, segitiga besar ya. Nggak seru kalau enggak ini ya. Nah, biasa aja. Oke, natural. Nah, dah ya. Sip ya. Ini kita namakan juga nih. Kita namakan ini dari A, ujung ya. Dari A sampai E ya. Sampai E. Nah, namanya membandingkan harus benar. Kalau segitiga, segitiga. Nggak boleh. Segitiga sama segi empat. Nggak boleh ya. Orang dibandingkan dengan orang ya. Binatang dengan binatang. Nggak boleh orang sama binatang dibandingkan. Nggak bisa ya. Beda jenis. Ini E sampai G ya. Nah, sekarang kasih satuan. Satuannya. Oke, dari A sama B berapa? 18 ya. 18. Ukurannya kan ini kan. 18 ya. Dari A ke B ya. Sekarang dari A ke G. Nah, dari A sampai G berapa? 18 tambah 18 ya. Oke, berapa jadinya? 36 ya. Nah, ini ukuran 36. Nah, nanti kita bandingkan nih ya. Apalagi sekarang ini FB. FB itu kan X ya, yang ditanya kan? X yang ditanya. Ah, yang ditanya kan X ya, tanya-tanya ya. Ini X ya. BF ya, tanya BF. Nah, ini tanya kan? F ya. Nah, sekarang ini berapa? Dari E ke G. 18 ditambah 12 ya. Jadi berapa? 30 ya. 12 tambah 30. 12 tambah 18, 30 ya. 30 cm. Dah, udah kita bandingkan. Caranya adalah membandingkan 18 dibandingkan dengan 36 berarti berapa? Kita bandingkan ya, 18 per 36 itu sama nilainya dengan apa? Dengan X berbanding dengan 30 karena posisinya sama, sisi-sisi yang bersesuaian nih. Namanya ini konsep kesebangunan ya. Oke, materi kelas 9 ya. Oke, berarti kalau gitu ini berbanding dengan X berbanding 30.
Tinggal diapain Pak? Kali silang aja ya. Atau kita sederhanakan dulu boleh. Kita sederhanakan berarti bagi berapa nih? Dibagi 18 ya, boleh ya? Dibagi 18 jadi berapa nih? 18 1 ya. 1/2 ya. 1/2 sama dengan X per 30 ya. Boleh, nanti kita kali silang ya langsung ya. Kali silang gitu ya. Nah, kali silang nih, 30 kali 1 30 ya. Berarti 30 ya, 2 kali X 2X ya. Berarti 2X sama dengan 30 ya. Sini ya. Loncat ya, apa ya, seru ya. Turun ya. Oke, berarti X-nya berapa X-nya? X-nya berarti 30 dibagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15 ya. Nah, udah, jadi BF panjangnya 15 cm. Ya. Oke, gitu ya caranya ya, mudah ya, dibandingkan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Tapi seru sebenarnya ya. Setelah dibandingkan ternyata mudah. Oh, tinggal kali silang aja gitu ya. Jadi yang 15. Yang ini ya. Oke, sip. Gimana? Siap ya untuk lomba ya. Selamat berjuang ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih ya sudah nyimak video Pak. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Supaya apa? Supaya semakin banyak manfaatnya video ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.